Hey ho Pop Gengs! Sejak April kemarin saat Bitcoin menembus angka 924,55 juta rupiah per keping, cryptocurrency kembali menjadi perbincangan dunia. Hal ini bahkan diperparah dengan masuknya Elon Musk ke dalam pasar ini dengan memborong koin Doge hingga angkanya itu melejit dan membuat banyak orang jadi ikutan beli. Ya, meskipun pada akhirnya banyak juga yang mengirimkan sumpah serapah kepada Elon karena membuat banyak orang jadi tim nyangkuter karena beli Doge yang sekarang harganya lagi turun. Fenomena cryptocurrency juga mewabah ke hal lain yang ikut terpengaruh, yaitu game berbasis blockchain. Secara sederhana, game blockchain ini adalah sebuah game yang bisa menghasilkan uang yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk mata uang kripto. Nah, untuk mengetahui game-game cuan ini lebih jelas, yuk kita masuk dalam video berikut, game berbasis blockchain yang bisa bikin kaya penggunanya. Oke, pertama mari kita mulai dari game bernama Axie Infinity. Bagi kamu yang suka bermain game RPG seperti Final Fantasy Series, Suikoden Series, dan berbagai macam game dengan genre yang sama, mungkin saja game Axie Infinity ini cocok buat kamu. Apalagi untuk memainkan game ini cukup mudah karena tersedia dalam 3 platform berbeda, yaitu iOS, Android, dan juga Mac. Secara gameplay, game Axie Infinity ini membuat seorang player mengendalikan 3 monster yang disebut dengan Axie dalam sebuah formasi untuk melawan monster lainnya dengan cara menyerang secara bergantian. Nah, game berbasis blockchain yang santer dibicarakan di negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia ini dirilis pada tahun 2018 kemarin oleh developer asal Vietnam bernama Sky Mavis. Nah, di dalam game yang berada dalam jaringan Ethereum ini, para player juga mengenal mata uang yang dihasilkan dalam game, seperti AXS atau Axie Infinity Shards, dan juga SLP atau Small Love Potion, yang didapatkan setelah menjalankan misi. Di masa kejayaan Axie Infinity ini, penghasilan dari para playernya itu bisa menyentuh angka fantastis, mencapai 1.000 US dollar atau 14 juta rupiah dalam seminggu. Wow! Jika dihitung-hitung dalam sebulan, para pemainnya ini bisa menghasilkan sekitar 56 juta rupiah atau 12 kali lebih gede ketimbang UMR Jakarta. Baik, selanjutnya adalah Dragonary, game yang dirilis pada 31 Juli 2021 kemarin. Seperti namanya, Dragonary ini bertemakan pertarungan yang melibatkan para naga. Nah, dalam gameplaynya, Dragonary ini gak beda jauh dengan Axie Infinity, yang menggunakan konsep menyerang secara bergantian. Namun, yang menarik dari game ini adalah adanya sistem evolusi yang mengubah tampilan naga menjadi lebih keren, yang tentu aja membuat penasaran para pemain Dragonary. Masalah cuan, game ini mengenal mata uang Coinary Token atau CYT yang harganya pernah menembus Rp6.306 per kepingnya. Nah, saat menyentuh harga tertingginya ini, para player dari Dragonary jelas mandi cuan dong dengan menghasilkan 500.000 hingga 1 juta rupiah per hari yang kalau dihitung bisa mencapai 31 juta rupiah per bulan. Selanjutnya ada game bernama Pokémon yang memiliki kepanjangan Polychain Monster. Bagi kamu yang familiar nonton anime, tentu aja nama game ini selalu terdengar mirip dengan franchise Pokemon atau Pocket Monster. Namun nyatanya keduanya nggak punya hubungan sama sekali. Berdasarkan keterangan dari developer Pokémon, katanya kata Pokémon ini bukan menjiplak tapi hanya terinspirasi dari Pokemon. Nah, membicarakan Pokémon, gameplay dari game ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu pertarungan antara monster yang menyerang secara bergiliran. Ya, yang membedakan ini dengan game sebelumnya hanya mata uang dan jumlah cuan yang dihasilkan. Dalam game ini, para pemain itu menghasilkan sebuah koin kripto bernama PMON atau Polychain Monster yang harganya pernah melambung tinggi hingga Rp892.276 per koinnya. Yang tentu aja pada saat harganya melambung tinggi seperti tadi, penghasilan para pemainnya tuh jadi nggak sedikit.
Berdasarkan rumor yang didapatkan, ada loh pemain yang bisa menghasilkan sekitar 1,5 juta rupiah dalam sehari atau sekitar 45 juta dalam sebulan. Ya, gaji segini sih tentunya kamu bakal dibilang sukses sama orang sekitar dan mungkin juga bakal disangka ngepet. Selain game bertema monster tadi, ada juga nih game bertema mirip dengan game Plant vs Zombie yang sempat tenar beberapa tahun lalu, yaitu Plant vs Undead. Kata mirip memang menjadi hal yang pantas bagi game ini karena gameplaynya memang terbukti mengikuti genre Plant vs Zombie yang bertema Tower Defense. Bahkan dalam game ini ada juga sesi bercocok tanam yang juga mirip dengan game Plant vs Zombie. Dalam game ini para pemain mengenal mata uang bernama PVU token yang harganya itu pernah mencapai Rp364.887 per token. Nah, saat berada di harga tertingginya, para pemain dari game ini bisa menghasilkan uang sekitar Rp400-600.000 per hari, yang berarti sekitar Rp18 juta per bulan. Gimana? Terdengar menggiurkan bukan? Jadi bagi kamu yang suka dengan game Plant vs Zombie, bisa nyoba nih untuk mainin game yang satu ini. Iya, siapa tahu bisa menghasilkan cuan ya kan? Menjadi olahraga yang paling diminati di dunia, tentu saja tema sepak bola gak ketinggalan dalam mengambil bagian dalam tren game berbasis blockchain. Nah, untuk game bertema sepak bola dalam tren ini, orang-orang mengetahui game yang bernama Sorare. Sorare gitu ya. Bagi kamu yang main Football Manager di PC ataupun di PlayStation, tentu saja kamu akan sangat familiar dengan game yang satu ini. Karena konsepnya itu sangat mirip dengan Football Manager. Dalam gameplaynya, game yang dirilis pada tahun 2018 ini membuat para player mengelola sebuah tim sepak bola virtual, di mana timnya itu disimbolkan menggunakan kartu. Ya, namanya juga mengelola, pasti ada dong pertandingan dan juga sesi jual beli pemain. Nah, sesi inilah yang kemudian menjadi ladang uang bagi para pemain Sorare. Bahkan, dalam salah satu penjualan kartu Ronaldo di musim 2020-2021, seorang pemainnya berhasil menjual kartu tersebut dengan harga $289.920 atau 4,1 miliar rupiah. What? Bayangin aja, harga transfer dari game kartu ini udah berkali-kali lipat lebih banyak ya ketimbang harga transfer pemain bola beneran di Liga Indonesia. Wah. Emang udah gila ya perkembangan cryptocurrency ini.